apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya hari ini? Aku kurang sehat, Ibu. Kenapa, Ali? Batuk kering. Sama Ibu. Oke, nah sebelum kita memulai proses pembelajaran, silakan ketua kelas Widya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Ibu, semua siap. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sebelum itu Ibu absen dulu ya. Ada yang hadir hari ini? Ada Ibu. Ada. Sama Arden. Oh iya ya. Mereka katanya sakit, Ibu. Kenapa Arden? Lagi musim sakit Ibu. Sakit ya. Dan kita Iya, doakan ya semoga teman-teman kita yang sakit bisa cepat sembuh dan bisa Amin. hidup dan belajar seperti biasa. Amin. Oke. Nah, sebelumnya kita biar lebih semangat kita akan menyanyikan lagu Apa Ibu? Cawanian. Kekecauan. kita akan menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan apa lagunya? Ada yang udah tahu? Hafal. Hafal dong Ibu. Kan kami anak Indonesia yang hebat. Iyo. Pintar semua ya, Nana Ibu. Kami emang pintar. Oke, siapa berdiri? Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke. Terima kasih ya. Wah, hari ini anak ibu sudah semangat sekali untuk kita belajar matematika hari ini. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki proses pembelajaran, ibu mau tanya nih sama kalian. Nih, coba lihat ke sini semuanya. Nah, ada yang tahu nggak papan tulis ini berbentuk apa? Persegi panjang. Oke, persegi panjang. Nah, papan tulis ini persegi panjang. Ada yang tahu papan tulis ini termasuk ke dalam materi apa? Bangun datar. Oke, bangun. Datar. Nah, selanjutnya ibu ada ini nih. Ya, Ibu jam ya. Ini apa namanya anak-anak? Persegi. Persegi. Kalau ini apa namanya? Yang bentuknya lingkaran. Yang bentuknya lingkaran. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang unsur-unsur bangun datar. Apa sebelumnya kalian sudah tahu bentuk-bentuk dari unsur-unsur bangun datar? Belum tahu. Nah, mari kita akan masuki pembelajaran ya. Nah, untuk itu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur bangun datar dengan tepat dan mampu menentukan ada berapa sih jumlah sisi-sisi dari bangun datar yang akan ibu sebutkan nanti. Nah, selanjutnya kalian juga harus mampu menjelaskan perbedaan unsur
dari beberapa bangun datar melalui pemecahan masalah. Oke. Selanjutnya. Nah, langsung kita masuk ke dalam. Wih, keren ya, ibunya bergerak-gerak. Iya, dia bergerak-gerak. Persegi, ada matanya. Nah, bismillah kita kembali ke unsur-unsur bangun datar. Oke, nah di sini tadi ini ada benda konkretnya. Kalau kalian bingung dari gambar ini termasuk tadi apa tadi? Persegi. Kalau ini termasuk lingkaran. Oke, kita akan mengidentifikasi nih apa sih persegi itu. Sebelumnya kita akan ngerti dulu apa itu bangun datar. Silakan baca Widya, bangun datar itu apa ya? Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bangun yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Bangun datar tidak memiliki tinggi ataupun ketebalan, sehingga bentuknya rata seperti kertas. Contoh bangun datar yang sering kita temui itu persegi, seperti ini Bu, keramik atau ubin, Pak. Ya. Terus segitiga itu seperti atap rumah kita dan atap sekolah. Terus lingkaran itu seperti roda sepeda dan jam dinding. Lingkaran. Jam dinding persegi panjang itu seperti papan tulis di depan. Terus trapesium, belah ketupat dan seperti bentuk layang-layang. Terus sejajar genjang, segi 5 dan segi 6. Oke, nah selanjutnya ada pun unsur-unsur nih. Nah ini adalah poin penting yang kalian harus ketahui. Ada pun unsur-unsur dari bangun datar. Yang pertama ini ada apa? Namanya sisi. Nah silakan dibaca apa sih sisi, pengertian dari sisi. Ulia, silakan. Sisi adalah garis lurus yang membentuk bangun datar. Nah, contohnya seperti persegi punya 4 sisi yang sama panjang, sedangkan segitiga punya 3 sisi. Ya. Yang kedua ada sudut. Sudut adalah daerah yang terbentuk dari pertemuan 2 sisi. Contohnya persegi punya 4 sudut siku-siku dan segitiga punya 3 sudut. Oke, nah selanjutnya ada sudut. Silakan baca. Arif. Titik sudut lagi, Bu. Sudut tadi udah dibaca. Oh sudah ya, sudut. Sudah. Oke, titik sudut silakan. Dibaca titik sudutnya. Titik sudut adalah titik pertemuan antara 2 sisi. Contoh persegi panjang 4 titik sudut, segitiga punya 3 titik sudut, lingkaran tidak punya titik sudut. Nah, oke, mari kita lihat lingkaran. Kenapa dia tidak punya titik sudut? Kenapa? Karena dia tidak ada tumpuannya atau titik hentinya, Bu. Benar. Jadi itulah disebut karena lingkaran itu tidak mempunyai titik sudut. Dan lingkaran itu mempunyai titik tumpu. Benar yang dibilang tadi itu di tengah di sini. Di tengahnya. Oke, sudah paham? Paham. Kita lanjut ya ke unsur-unsur dan contohnya selanjutnya. Tuh ada sama kah ini bentuknya dengan yang di sini? Sama, Ibu. Ini apa? Persegi. Nah, silahkan dibaca. Apa sih persegi itu? Ada berapa sisinya? Ada berapa sudut? Silakan Asti baca. Nampak ya? Sudah bahagia itu loh Asti. Tuh ini. Yang pertama itu ada persegi, mempunyai 4 sisi sama panjang, mempunyai 4 sudut siku-siku, besarnya itu 90 derajat, mempunyai titik sudut 4 buah. Nah, ciri khasnya semua sisi sama panjang dan semua sudut sama besar. Nah, contohnya itu ada ubin lantai, gambar, dan papan catur. Oke. Nah, nih persegi kan? Ya. Mari kita tentukan di mana sih titik sudutnya ataupun sisinya. Kalau sudut itu, Bu, kata Bu Widya itu sudut itu berarti itu di paling tepi, Bu. Oh, iya. Jadi sih Di situ. Ya. Ya, itu, Bu. Berarti ada 4 sini ya. sudut. Ya. Ya. Tuh. Karena pojokannya ada 4. Oke, benar sekali itu Lydia. Tepuk tangan Lydia. Nah, ciri khas tadi dari persegi yaitu semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya itu sama besar. Jadi kan harus tahu ya setelah ini berapa sih sudut persegi. Kalau kalian sudah mengetahui dari satu sudut ini berarti jumlahnya sudut yang lainnya itu sama. Karena dia sama besar. Oke, selanjutnya
Silakan dibaca segitiga. Siapa Bu? Ulia, silakan baca Ulia. Segitiga, nah, jadi segitiga mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 sudut. Nah, jumlah semua sudutnya itu 180 derajat dan mempunyai titik sudut 3 buah. Dan ciri khasnya segitiga ini bangun datar dengan sisi yang paling sedikit. Contohnya seperti atap rumah, potongan pizza, dan juga rambu hati-hati. Oke. Jadi dapat kita simpulkan bahwa segitiga itu memiliki berapa sisi? 3. 3 sisi. Berapa sudutnya segitiga? 3. Oke, dan biar jelas nih di sini. Nih segitiga kan? Ini titik sudutnya. Ada berapa di sini? Satu. Di sini 2. Di sini 3. Nah, ini benar ya titik sudut dan segitiga itu mempunyai 3 sisi. Jadi 3 titik sudut. Ciri khas dari segitiga itu bangun datar dengan sisi paling sedikit. Dan contohnya itu seperti apa? Atap Ya, rumah. rumah. Dan potongan dari pizza. Siapa di sini yang suka pizza? Gak suka. Nggak suka ya. Kenapa? Itu seperti tenda camping. Iya benar, seperti tenda saat kita berkemah. Iya, benar Lydia. Nah, selanjutnya ada lingkaran. Silakan baca Asti. Selanjutnya itu ada lingkaran yang mempunyai satu sisi melengkung atau busur. Sudutnya tidak punya sudut, titik sudutnya tidak punya titik sudut. Ciri khasnya semua titik pada sisi berjarak sama dari pusat atau jari-jari. Nah, contohnya itu ada roda sepeda, jam dinding, dan koin. Oke, benar. Selanjutnya ada Aku mau baca. persegi panjang. Silakan Alif. Jadi itu ada persegi panjang. Persegi panjang itu mempunyai sisi 4, 2 pasang. Sisi sejajar sama panjang. Terus sudutnya itu mempunyai 4 sudut siku-siku 90 derajat. Titik sudutnya 4 buah. Ciri khasnya itu sisi panjang dan sisi lebar berbeda ukuran. Contohnya seperti yang papan tulisannya Ibu bilang. Iya. Terus pintu. Dan layar HP. Iya, ada layar HP. Nah, maksud dari sisi panjang dan sisi lebarnya berbeda ukuran. Itu kalian tahu nggak? Itu kenapa ya? Gak tahu. Nggak tahu Ibu. Ini, coba perhatikan gambarnya di sini. Ini panjang atau lebar anak-anak? Lebar. Oke. Ini Panjang. panjang. Nah, coba kalian perhatikan dari gambar ini. Apakah sisi panjang dan sisi lebarnya itu sama? Bentuknya ataupun panjangnya sama nggak? Beda. Nah, itulah yang dikatakan bahwa ciri khas dari persegi panjang ini, sisi panjang dan sisi lebarnya itu berbeda ukurannya. Nih, misalnya kita hitung. Berapa ya ini panjangnya? Kita hitung ya. Gerak-gerak Bu, susah ya. Nah, ini kita sudah dapat hasilnya ini 7 cm. Lebarnya ya Bu. Iya, lebarnya. Dan panjangnya lagi ke sini. Lebarnya itu 14 cm. Panjang enggak? Jadi panjangnya yang mana sih Pak sebenarnya? Panjang yang 14 itu ya? Iya. Panjangnya Panjangnya 14. Oh iya ya. Panjangnya. Nah, jadi terlihat kan ukurannya itu berbeda? Iya, 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 Bu. Ukuran panjangnya 2 kali lipat ukuran lebar. Iya, benar dia. Jadi kalau ditanya perbedaan tadi persegi dengan persegi panjang itu kalian tahu kan? Enggak, Bu, Nah. kalau persegi itu semua panjang Semua sisinya sama sama panjang. Kalau persegi panjang, Tiga dua sisi berbeda. Iya, tiga sisi berbeda. oke, baik sudah pintar semua ya. Nah, selanjutnya Ibu ada gambar. Ya. Nah, Wow. wow, ini apa ya? Ada tahu nggak? Anak-anak bermain. Anak-anak bermain. Bermain. Taman bermain ya. Ya. Nah, jadi di sini ada suatu permasalahan ya, Nana, bahwa
Pak Budi ingin membuat papan petunjuk di taman bermain ini. Papan petunjuk. Nah, jadi kita harus membantu beliau untuk mengetahui sisi dan titik sudut dari setiap bentuk yang akan digunakan. Nah, kita akan menentukan nih dari sini. Berapa ya sudut dari taman bermain di sini? Ada yang tahu? Silakan Widya gambarkan di sini. Di mana aja terdapat sudut dari sisi taman bermain di sini pada gambar ini ya. Ini sudut 1. Ya. Ini sudut 2. Ini sudut 3. Ini sudut 4 itu. Oke, bagus Widya. Ibu Rasia buka sendiri horor. Silakan duduk kembali ya Widya. Taman bermainnya persegi ya. Iya, pintar sekali. Jadi bentuk dari taman bermain ini yaitu bentuk apa? Persegi. Jadi Pak Budi bisa memberikan papan petunjuk berbentuk persegi dari taman bermain ini. Kita bisa menentukan titik sudut taman, dan kita juga bisa mengukur nih berapa sih jarak dari sudut antara sudut satu dengan sudut lainnya di taman bermain. Jadi di saat kalian bermain kalian juga bisa menemukan pembelajaran begitu. Oh, ternyata sudut taman bermain ini ada 4 begitu, dan bentuknya apa tadi? Persegi. Oke, pintar sekali. Nah, baik, selanjutnya Ibu ada kuis nggak? ada dong, sebentar ya Widya, kita akan masuk kuis. Kalau dia lebih ingat itu sih kayak dimarahin. Nggak punya. Nah, kita akan nyanyi nih lagu. Hah, nyanyi lagi Bu? Oke Iya, Bu. kita akan Nyanyi lagu lagu ini. dari Bangun Data. Oh ya. Wow. Berarti kita bisa nyanyi sambil belajar. Iya, benar sekali. Agar kalian tidak itu ya, tidak bosan. Silakan berdiri. Gak tahu liriknya Bu. Ya, sini ada yang liriknya. Nyanyi karena dia coba nanti. Kita belajar mengenal bangun datar, ada banyak jenisnya, banyak pula contohnya. Ada bentuk lingkaran, segi, empat, segitiga. Di dekat kita ada pizza dan tenda, bentuknya segitiga. Ada pintu dan buku, bentuknya segi empat. Ada kelinci linting, bentuknya lingkaran. Itulah contoh bangun datar. Ibunya lewat nggak suaranya? Bukan suara Widya. Oke, makasih ya Nana. Silakan duduk kembali. Pasti. Saya cuma keren banget. Iya deh, iya deh. Nah, Ya Bu, bisa. Wow. Nanti sebelum kita masuk kuis kita akan menghasilkan LKPD terlebih dahulu ya. Ya Ibu. Ada jenis-jenis sudut. Oh, Sudut itu, itu banyak ya Bu. Jadi. iya sudut itu ada banyak jenisnya. Yang pertama ada sudut apa ini? Ganci. Yang ini sudut Siku-siku. Dan ini sudut Tumpul. Ini sudut Refleksi. Oke. Nah, jadi ada, kalau ditanya ada berapa sudut? Ada 4. Nah, di mana kita bisa menemukan sudut siku-siku? Segitiga Ibu. Ya, benar.
Sudut tumpul. Gimana? Sudut Tumpul. itu Di segi. Segi 5. segi Segi 6. Iya, benar di segi 6. Oke. Jadi kalian udah tahu ya macam-macam belajar jenis dari sudut. Iya, Ada berapa sudut? 4. Sebutkan. Alif. Sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sama sudut refleks. Oke, benar sekali. Nah, itu ya. Ini Udah. Jadi oke, udah dua kelompok ya, satu kelompok. Iya. Nah, ibu jelasin dulu. Ini satu lagi. Nah, ibu jelaskan dulu ya, bagaimana sih kalian mengajarkan NKPD-nya. Nah, di sini ada gambar yang dimana gambar bangun datar yang sudah kita bahas tadi, ya kan? Nah, petunjuk pengerjaannya itu hitunglah dan tulislah jumlah sisi. Tadi sudah bisa ya menentukan sisi pada bangun datar. Saya, Nah, Bu. sekarang kalian diminta untuk hitunglah dan tulislah jumlah sisi bangun datar yang ada pada gambar ini ya. Selanjutnya yang kedua ini. Nah, ya ada sudut pada bangun datar. Tadi juga sudah kita mengidentifikasi apa sih pengertian dari sudut, sisi, udah kan? Nah, jadi kalian diminta untuk kamu cocokkan di sini. Yang mana sih sudut lancip, sudut tumpul gitu. Nah, selanjutnya ada Anda menemukan bangun datar di sekitar kita. Kalian bisa dari buku, dari jam dinding tadi yang udah ibu Oke, jelaskan. Bu. Nah, Bu. Itu juga, Bu. Nah, iya benar. Selanjutnya ada diskusi kelompok. Jangan diisi ya. Oke, Bu. Hubungan. Ini jodohkannya. Iya, menjodohkan. bukan ibu nggak paham yang ini Bu. Yang mana? 7 Yang mana? Nggak paham. Nah, ini di kalian tarik menjodohkan yang mana sudut lancip, yang mana sudut siku-siku gitu. Yang mana sudut Sudut lancip. dinding bukan jam dinding kira dinding buku ini persegi panjang siku Nama benda apiman. ini lurus ya sih Kalau salah maaf ya, Bu. Iya, kan masih belajar. Buku. Bu, sudut refleks itu apa sih? Sudut refleksi itu, oke, nanti kita bahas ya apa itu sudut refleksi. Silakan isi terlebih dahulu. Oke, Bu. Ini Lagi. Apa yang bikin posisi sangat panjang? Persegi, panjang. Bukannya lingkaran ya? bukan yang bandaran yang 4 sisi sama panjang itu persegi ya
Iya benar. Persegi panjang. Persegi panjang itu panjangnya beda. panjang dan Persegi lebar. itu memiliki sisi yang berbeda. Persegi bangun datar apa yang memiliki 3 sisi, segitiga. Mengapa lingkaran tidak mempunyai? Karena apa? Karena tidak memiliki. Kita belum tahu bahwa Kita bisa tahu berbagai macam bentuk bangun datar dan bangun datar dari berbagai macam. Bentuk bangun datar yang ada di sekitar kita. satu ya Kak, kalau salah. Iya, kan kita Jangan takut salah, ingat kedua itu adalah sukses Dan dan tapi dari kelompok 2 apa namanya? Kelompok cewek dua. Cewek cantik. Ini sisi pada bangun datar itu. Ada tulisan jumlah sisi bangun datar di bawah ini. Iya. Ini ada persegi panjang. Terus sisinya ada 4, ya kan Iya. sama. Terus lingkaran itu tidak ada. Iya. Terus ini Bentuk ini kan bentuk bintang. Bintang. Iya, kalau dia bentuk segitiga itu segitiganya ada 5. Dua. Ini 10 kan. ya, terus ini Ini 6. Ini segi 8. itu. Ini 8, oh ya 8. 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini ada Ini segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini segitiga karena sisinya ada 3. Ada 3. Ini persegi, ada 4 sisi juga. Dan yang terakhir Segi segi 7. Oke, tepuk tangan untuk Ulia dan Adi. Ibu kenapa matanya kayak gak senang semua? Iya. Itu matanya lagi ngantuk. Iya. aku kata ini ya. Iya. Terus ini, kak ini kami nggak yakin sih bu jawabannya. Kalau menurut kami jawaban ini sudut lurus karena Ini luarnya lurus. Ya. Iya, benar. Maksudnya Terus yang segi yang ini Segi 7, segi 8. segi 6 ini 6. Yang segi 6 ini kami isinya sudut refleks. ya, tadi kan ya. Itu yang ini segitiga, ya segitiga. Ini kami isinya sudut tumpul. Tentunya kayak nggak yakin. nanti kita bahas ya. Iya, Yang ini nggak tahu gambar rumah ada sih. Yang kami rumah. sudut lancip. Dan yang terakhir persegi ini kami sudut siku-siku. Oke. Oke. Baiknya. Semuanya. Nih. Nah, amati benda di sekitar kelas. Nah, kami mengamati jam dinding tadi ya, Ya, Ibu. ini jam dinding ya. Perlihatkan terus buku Ya, tulis, buku tulis. serta papan tulis. Tulis. Jam dinding kan bentuknya lingkaran. Buku persegi panjang dan papan tulis juga persegi panjang. Selanjutnya, Nah, ini diskusi kelompok kan. Bangun datar apa yang memiliki sisi panjang itu persegi. Persegi. Terus bangun datar apa yang memiliki 3 sisi itu segitiga. Iya. Mengapa lingkaran tidak memiliki titik sudut? karena Karena dia tidak memiliki Titik tumpu. titik pusat.
Titik pertemuannya Titik pertemuan antara dua garis. Oh, titik garis. Oke, lanjut. Terus apa manfaat mempelajari bangun datar dalam kehidupan sehari-hari? Ya, apa? Manfaatnya kita menjadi tahu bahwa benda di sekitar kita itu banyak juga bentuknya berbentuk bangun datar. Ya, Tingkat, benar. lingkaran. Terus ada juga tadi kita bisa menentukan dari sudut taman bermain. Dari taman bermain tadi yang berbentuk persegi tadi, Bu. Oke, ya. Silakan tepuk tangan untuk Mas Ali. Silakan Lydia. Kelompok cewek ikut sedunia. Iya ada air. Baik Ibu, kami akan mempresentasikan ini tadi yang pada sisi bangun datar ini sama Bu, seperti yang kelompoknya Ulia sama Alif, jumlahnya ada 4, 0, 10, 8, 6, 5, 3, 4, dan 7. Oke, jadi sama ya sama kelompoknya. Yang beda Ibu sudut pada bangun datar. Yang pertama ini kami menjawab itu sudut lurus. Ya. Nah, yang kedua itu ada sudut tumpul. Nah, ketiga itu ada sudut lancip. Terus yang nomor keempat atau rumah ini sudut refleks. Terus yang terakhir itu sudut siku. Oke, silakan selanjutnya. Terus ada nama benda itu jam dinding, itu bentuknya lingkaran. Ya. Buku tuh bentuknya Persegi panjang. terus ada atap kelas Bu, bentuknya Segitiga. nah, terus ada bangun datar apa yang memiliki 4 sisi sama panjang. Yaitu persegi. Terus bangun datar memiliki tiga sisi itu segitiga. Mengapa lingkaran tidak memiliki titik sudut? Karena tidak ada titik pertemuan antar dua garis. Terus apa manfaat pelajari bangun datar dalam kehidupan sehari-hari? Karena Bu, kita bisa tahu benda-benda di sekitar kita itu berbagai macam bentuknya, yaitu bentuk bangun datar seperti lingkaran, persegi panjang, dan persegi. Dan segitiga. Ya Bu, Kasih, Bu. terima kasih Bu. Nah, itu ya tadi. Nah, di sini ada Tulis ya, Ibu. iya ada. Media bukan satu. Saya akan menulis ya. Silakan maju satu orang untuk Ibu? Saya, Bu. Boleh lihat silakan tulis. di kelasmu berbentuk persegi panjang. Berapa jumlah sisinya? Nah, silakan Ulia itu tentukan sudut dari papan tulis kita di depan ini ya. Bu. Kuliah kalau nggak nyampe manjat. Bukan Jadi papan tulis di kelas ini kan berbentuk persegi panjang. Ya. Nah, berapa jumlah sisinya? Nah, Berapa? sisinya ada 4. Yang mana tuh? Sisinya ini yang pertama 1, 2, 3, dan 4. Iya, Jadi benar. jawabannya 4 sisi. Yeay, Alhamdulillah, ada benar. sisi. Hebat sekali. Selanjutnya, Doanya kasih bunyi. Ada berapa kuis, Bu? Satu orang berapa kuis? boleh punya satu lagi. Oh. Roda sepeda. Silakan dibaca soalnya. Nah, roda sepeda berbentuk lingkaran. Berapa titik sudut yang dimiliki lingkaran? Nah, lingkaran itu tidak punya titik sudut. Yes, benar. Selanjutnya boleh Lydia. Terima kasih Lydia sudah duduk kembali. Sama, Ibu. Yang kamu kembangkan memiliki beberapa sisi. Layang-layang itu berbentuk apa sih? Nah, layang-layang itu bentuknya seperti ini. Boleh Lydia tambahkan. Soalnya aku nggak tahu, Bu. Nah, itu Lydia, berapa sisi dari layang-layang ini? 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa? 4. Benar. Selanjutnya Lydia. Siapa lagi yang maju? Lydia. Tiga lagi aku. Silakan baca Lydia. Upin lantai rumahmu berbentuk persegi. Berapa titik sudut persegi? Ya, kasih gini. 1, 2, 3, 4 Ibu. Oke, ada 4. Benar sekali. Ini ya guys, nomor 4 ya. Ya, Nomor 4 ada. dong. Pasti. Gak mau.
Sebenarnya ada. Ini ada 4 tadi ya. Iya. Silakan selanjutnya Alif. Aku. Kamu nggak mau ya? Alif? Dia nggak tahu ibu jawabannya, pengen ngomong maju. Ih, sembarangan. Aku sama ada salah lagi. Ya kayak ada anak yang dari Berapa sarang lebah berbentuk segi 6? Berapa sisi yang dimiliki? Oke, berapa? Berapa ya? Segi 6 ada berapa sisi? Siapa yang tahu? Aku nggak tahu Bu. 6. 6. Ya jelas bu, sarang lebah segi 6. Pintar. Yeay. Selesai. Apa ya? Silakan duduk udah. Udah. Ya, duduk ya. Oke. Ada Bu. Oh, Asti mau kita ulang lagi. Boleh Asti. Ini sudah tahu ya jawabannya? Iya, Bu. Ini kan untuk Asti. Silakan Asti. Karena saya tadi nggak memperhatikan kok. Iya. Kita ulang ya, Asti. Ya udah. Papan tulis di kelasku berbentuk persegi panjang. Nah, berapa? Coba hitung Asti berapa sisi dari papan tulis kita di depan ini? Ada 4 sisi Bu. Yang mana, Bu? 1, 2, 3, 4. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Asti. Oke, selanjutnya kita akan memasuki di akhir pembelajaran ya. Kita sudah tiba di akhir pembelajaran, yang dimana ibu akan minta nih dari salah satu dari kalian untuk menyimpulkan kita hari ini udah belajar tentang apa saja dan bagian apa nih yang paling kalian sukai begitu. Silakan Widya. Nggak mengantuk. Ayo dong Widya. Jadi hari ini kita belajar tentang bangun datar. Ya. Bahwa untuk bangun datar itu ada titik, sudut, dan Sisi. Nah, sudut tadi itu ada 4, sudut lancip, refleks, siku-siku, dan tumpul. Iya benar. Terus kita jadi tahu dari pembelajaran hari ini benda-benda di sekitar kita itu ada berbagai macam bentuk, lingkaran, persegi panjang, persegi, dan segitiga. Iya. Betul Persegi pun sekali. udah banyak ya macamnya. Ya. Ada persegi 6, Iya, ada segi persegi 7, segi 8. segi 8. Selanjutnya Widya. Udah begitu. Udah. Siapa? Ada yang mau lagi nggak? Sudah dijawab ini ya. Sudah dijawab dia Bu. Nah, Berarti dia pintar. Oke, Ya. nah harapan ibu ke depannya untuk kalian supaya kita bisa tahu nih di dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak sekali menemukan unsur-unsur ataupun bagian-bagian dari bangun Datar. seperti apa tadi ada jam dinding ya kan, Ubin, dinding, papan tulis, pintu. Ibu bukan pintu juga nih. ada buku, Ibu. buku ya. Apa kata Widya baca itu? Iya, tapi dia ada bulatan yang boleh Ya. Nah, kalau sini kalau botol minum ini, ya ini untuk materi selanjutnya. Ada tau nggak ini? Ini tuh namanya bangun ruang yang memiliki volume. Oh ya, Bu. Ya, dan memiliki volume yang bisa diukur gitu. Ini bentuknya apa ya kalau kalian Tabung. tabung. Nah, itu akan kalian pelajari untuk materi selanjutnya. Oke, benar Lydia, sangat bagus sekali Lydia. Nah, sekarang Ya kan kelasnya di GO. iya, nah kalau persegi bangun-bangun datar tadi itu ada di contohnya di taman bermain. Bentuk taman bermain kita tuh seperti apa sih yang kalian ketahui? Persegi tadi. Persegi. Setiap sudutnya memiliki ukuran yang sama. Oke. Nah, selanjutnya boleh ketua kelas untuk pimpin doanya. Pulang ya Bu. Iya. Oke, duduk siap. Sebelum kita pulang, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa dulu yang paling rapi boleh pulang duluan. Boleh Widya. Boleh Ulia. Jadi ya pulangnya. Boleh Alif dan Asti. Buka Ibu. Bisa buka pintunya. Hati-hati ya pulangnya. Hati-hati, Ibu.